Shalom, salam Patunggilan. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, ibadah hari ini adalah ibadah perjamuan kudus Paskah Jumat Agung. Untuk itu, kami segenap majelis jemaat mengucapkan selamat hari Jumat Agung, selamat membangun ibadah. Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memulai ibadah, ada sedikit warta yang perlu diketahui, yaitu mengenai Paskah umum tanggal 17 April 2020 itu ditiadakan. Begitu juga Paskah anak tanggal 12 April 2020 juga ditiadakan. Untuk itu, kami segenap majelis jemaat serta panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan selanjutnya yaitu himbauan dari pemerintah dan juga majelis jemaat seperti ini. Saatnya kita kerja dari rumah, belajar dari rumah, ibadah di rumah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, salam Patunggilan dalam Tuhan Yesus Kristus. Bangsa kita Indonesia saat ini sedang menghadapi bencana besar, yaitu virus corona. Virus corona bukan saja masalah nasional, tetapi menjadi masalah internasional. Sebagai warga jemaat yang baik, kita tetap taat dan tunduk kepada pemerintah. Dengan dasar itu, saya menghimbau kepada seluruh warga jemaat. Yang pertama, tidak perlu takut, tidak perlu panik yang berlebihan, tetap percaya dan waspada, serta hati-hati. Yang kedua, mengikuti anjuran PGI, Sinode, GKJW, dan pemerintah, dan turut mensukseskan program social distancing, memutus penyebaran virus corona dengan menjaga jarak. Saya percaya, saya yakin bahwa dari setiap peristiwa ini pasti ada hikmahnya. 3, demi kebaikan kita semua, sementara ibadah-ibadah kita lakukan di rumah masing-masing dan rapat-rapat dipending, kecuali yang sangat penting bisa dilakukan. Yang keempat, mari kita jaga dengan baik orang-orang yang sangat kita cintai, supaya masing-masing sehat, kuat, dan selamat dari situasi yang kita hadapi sekarang ini. Dan selalu kita percaya, berserah kepada Tuhan. Yang kelima, bagian terakhir, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terima kasih, tetap sehat. Tuhan Yesus pasti memberkati saudara-saudara semuanya. Itulah tadi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku, himbauan dari pemerintah serta majelis jemaat. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan serta anak-anakku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita patut bersyukur karena di tengah-tengah pandemi virus corona yang memabak saat ini, kita masih diberi kesempatan untuk membangun ibadah di keluarga bate masing-masing. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tentu kita semua berdoa agar pandemi virus corona segera berakhir, sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa lagi, termasuk dalam membangun ibadah.
Baik Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah pada hari ini. Kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 454, bait pertama dan 2, indahnya saat yang teduh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita masuk dalam panggilan ibadah. Kita mengambil saat teduh bersama. Ibadah perjamuan kudus Jumat Agung pada saat ini kami lakukan dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera yang bersumber dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus kiranya tercurah atas saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, pada saat ini dengan segala keprihatinan dan kerendahan hati, marilah kita mengenang kesengsaraan dan wafat Sang Kristus oleh karena pelanggaran dan dosa-dosa kita. Bersamaan dengan pencobaan dan tantangan hidup yang sedang kita hadapi, marilah kita meneladan Sang Kristus yang telah lebih dahulu berkenan menderita bagi kita. Dia selalu menguatkan kita dengan sabdanya, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya." Yohanes 15 ayat 13. Kita memuji dari Kidung Jemaat 170 bait pertama.
Mari kita tunduk kepala. Bersama-sama pada saat ini kami hendak membaca, merenungkan, dan menghayati firman-Mu Tuhan. Sungguh kami menyadari segala keterbatasan, kekurangan dan kelemahan kami. Karena itu kami mengundang Kau hadir lewat Roh-Mu yang kudus, memampukan, menolong setiap kami, agar apa yang hendak kami dengar, kami baca, sungguh bermakna, sungguh berarti bagi setiap pribadi kami, bagi keluarga kami, terlebih persekutuan kami di GKJW Jemaat Wiyung ini. Terima kasih ya Bapa, kuasai hati dan pikiran kami, tempat di mana kami boleh bersama-sama membangun ibadah batih pada saat ini. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena setiap kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Yohanes 19 ayat 16b sampai 27 yang demikian firman Tuhan. Yesus disalibkan. Mereka menerima Yesus. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan juga dua orang lain, sebelah menyebelah, Yesus di tengah-tengah. Dan Pilatus menyuruh memasang juga tulisan di atas kayu salib itu, bunyinya, Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Banyak orang Yahudi yang membaca tulisan itu, sebab tempat di mana Yesus disalibkan letaknya dekat kota, dan kata-kata itu tertulis dalam bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan bahasa Yunani. Maka kata imam-imam kepala orang Yahudi kepada Pilatus, "Jangan engkau menulis Raja orang Yahudi, tetapi bahwa ia mengatakan, 'Aku adalah Raja orang Yahudi.'" Jawab Pilatus, "Apa yang kutulis tetap tertulis." Sesudah prajurit-prajurit itu menyalibkan Yesus, mereka mengambil pakaiannya, lalu membaginya menjadi 4 bagian untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian, dan jubahnya juga mereka ambil. Jubah itu tidak berjahit, dari atas ke bawah, hanya 1 tenunan saja. Karena itu mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatnya. Demikianlah hendaknya, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku." Hal itu telah dilakukan prajurit-prajurit itu. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Klopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada murid-muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu, murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bacaan yang bersama-sama akan kita renungkan pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang juga memelihara serta melakukan dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami.
Selamat hari Jumat Agung, Bapak Ibu, Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan. Walau ini tidak sering diucapkan. Shalom, salam patunggilan. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, Saudara dan anakku yang dikasihi Tuhan? Sehat-sehat nggih? Saya berharap semuanya baik-baik. Jujur saya merasa kangen dengan panjenengan semuanya. Tetapi mari bersama-sama tetap kita membangun ibadah dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Yesus adalah jantung iman Kristen. Artinya sentral, menjadi pokok, menjadi pusat keimanan kita semuanya. Sebab kematian menjadi bukti bahwa karya Yesus telah dijalankan dengan sempurna. Semuanya sudah dirampungkan. Memang Bapak Ibu Saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kematian itu didahului dengan adanya proses pengadilan di mana ia dihina, di mana ia dicerca. Bahkan saat itu kebencian, kemarahan, dan kebuasan masa mencapai puncaknya. Kemarahan yang luar biasa sehingga vonis mati itu ditetapkan. Dan itu bukan berdasarkan pengadilan yang terbuka, tetapi semata-mata Bapak Ibu Saudara berdasarkan desakan banyak orang. Artinya apa? Saat itu Pilatus setuju menjadi hukuman mati atas diri Yesus karena didesak, karena dipaksa orang-orang atau bahkan bangsa Yahudi. Di pihak lain, Pilatus juga khawatir kalau kedudukannya dicopot oleh kaisar. Khawatir mengapa? Karena tentang jabatan yang selama ini diembannya, diterimanya. Akhirnya vonis dijatuhkan pada hari Jumat saat bangsa ini merayakan Paskah, saat bangsa ini mengenang, saat bangsa ini keluar dari Mesir. Dan pada saat itulah bangsa Israel menyembelih domba Paskah, kemudian dimakan bersama dengan seluruh anggota keluarga. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Yesus yang adalah anak Allah juga dikorbankan pada hari raya Paskah. Ia dikorbankan dalam rangka karya penyelamatan Allah. Dan yang diselamatkan melalui korban Yesus bukan hanya bangsa Yahudi, tetapi semua umat manusia, seluruh dunia. Secara khusus memang yang percaya, yang mengaku Yesus adalah Sang Mesias. Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, penghinaan terhadap Yesus sungguh luar biasa. Yesus di sini disalibkan di antara dua penjahat yang sedang menunggu proses peradilan. Dengan begitu ia disamakan dengan penjahat itu. Prajurit Romawi mengejek dan mengolok-olok, jubahnya dibagi dengan cara diundi, kepalanya dipasang mahkota duri, tanda penghinaan. Penghinaan yang luar biasa menurut saya. Tulisan Indri, Yesus Nazarenus Rex Iudairum, Yesus orang Nazaret Raja Yahudi. Sebenarnya itu menjadi ejekan Bapak Ibu pada saat itu, tetapi dari sisi politis tulisan itu menguntungkan Pilatus. Sebab Yesus dianggap telah memberontak, Yesus dianggap melawan pemerintah pada saat itu. Raja orang Yahudi, demikian ejekannya. Inilah raja itu. Bapak Ibu, dengan begitu mudah pemerintah akan menangkapnya. Dan menjadi alasan utama Pilatus memang supaya dia tidak menanggung beban yang berat itu. Melalui peristiwa kematian Yesus ini Bapak Ibu ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Yang pertama, rapuhnya lembaga pengadilan. Pengadilan di bawah pemerintahan Pilatus menjadi contoh bagaimana rapuhnya pemerintah
yang dipimpin Pilatus pada saat itu. Bagaimana rapuhnya pengadilan. Hanya karena ingin mempertahankan kedudukan, Pilatus berani menjatuhkan hukuman pada orang yang tidak bersalah, yang tidak didapati kesalahannya pada saat itu. Tetapi terpaksa semua dilakukan. Di mana orang yang tidak bersalah menjadi salah, dan orang yang jelas-jelas bersalah menjadi tidak bersalah. Kebenaran di dunia pengadilan bisa diputarbalikkan hanya demi seseorang, hanya demi kelompok atau karena desakan tertentu. Hati nurani tidak lagi dapat berbicara, mata dibutakan, sebenarnya melek tetapi tidak lagi bisa melihat dengan baik, tidak bisa melihat kebenaran yang sesungguhnya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, penyalahgunaan kekuasaan. Di sini kita melihat sikap Pilatus yang sombong, di mana Pilatus merasa orang yang berhak menentukan hidup dan matinya Yesus. Betapa banyak orang yang seperti itu menjadi korban kekerasan. Dan ternyata yang seperti itu sudah ada sejak zaman Yesus, bahkan mungkin sebelum Yesus. Sampai hari ini masih juga tetap ada. Yang ketiga, Bapak Ibu, keberingasan agama. Semua orang berpikir agama mengajarkan sesuatu yang baik. Tetapi kita melihat bangsa Yahudi yang beringas, mereka merasa telah membela agama Yahudi. Padahal selama ini mereka tidak menunjukkan sebagai orang yang beriman. Tetapi pada saat menghadapi situasi itu, mereka mengatakan luar biasa, salibkan dia. Dia wajib disalibkan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara, tulisan INRI. Sekali lagi, tulisan ini adalah ejekan tetapi kesaksian. Kematian Yesus untuk semua orang. Salib untuk semua orang. Semua kita punya salib. Masing-masing ada yang begitu berat, tetapi juga ada yang ringan. Semua kita punya tanggung jawab di dalamnya. Karena itu Bapak Ibu, mari kita memikul salib kita masing-masing dengan terus percaya dan berpengharapan hanya kepada Dia. Bagian yang terakhir, inilah tantangan yang ada di depan mata kita pada saat ini. Semoga dengan memperingati kematian Yesus, ingatan kita disegarkan kembali, penghayatan kita dibaharui, panggilan kita sebagai umat Tuhan kembali dimantapkan untuk bangkit, untuk terlibat dalam semua lini kegiatan gerejawi. Bagaimana kita mau melakukan yang terbaik. Sungguh inilah kesempatan Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku semuanya untuk bersama-sama kita terlibat dalam karyanya. Lebih-lebih saat ini, saat kita bersama mengikuti perjamuan kudus, sungguh kasih Allah yang nyata di atas salib telah memberi semangat baru, supaya kita semuanya memiliki keberanian, memiliki semangat, memiliki kesetiaan kepada Tuhan saat menjalani hari-hari hidup yang penuh dengan badai dan gelombang ini. Virus corona menjadi momok, menjadi gondoruo yang luar biasa hari ini. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara, anak-anakku yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita menyerahkan hanya kepada Dia. Kasih Allah tidak pernah lapuk dimakan zaman. Kasih Allah tidak pernah lapuk dimakan oleh bencana apapun. Dan itulah sumber harapan yang bisa membangkitkan semangat kita. Percayalah, Tuhan yang memanggil, Tuhan pula yang akan memelihara hidup kita semuanya. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya.
Kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama kita ikrarkan iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kesempatan kita membangun ibadah pada Jumat Agung hari ini, kita diberikan kesempatan bersama untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang boleh kita alami, kita nikmati melalui berkat dan anugerah Tuhan dari hari lepas hari. Oleh karenanya, izinkan kami membacakan firman Tuhan yang mendasari di dalam kita bersama hendak mengumpulkan persembahan yang kami ambil dari Mazmur 54 ayat yang ke-8 yang demikian bunyi firman Tuhan. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan kurban kepadamu. Bersyukurlah sebab namamu baik, ya Tuhan. Mari bersama Bapak Ibu dengan penuh sukacita kita bersama mengumpulkan persembahan dengan memuji Tuhan melalui Kidung Jemaat 291, bait yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Cerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Umatnya dibebaskannya untuk hidup bersejahtera, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama masuk dalam pelayanan perjamuan kudus. Jumat Agung merupakan perayaan yang sangat penting, sebab di hari ini Kristus telah rela mati demi kehidupan gerejanya. Dia yang sedang disiksa, dia yang sedang menderita, dan karena kesengsaraan yang amat sangat itu, hingga dia berseru, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Itu semua tak lain karena dosa kitalah yang sedang ditanggungnya. Maka saat ini kita sebagai gerejanya akan bersatu dengan kesengsaraan dan kematiannya, bersatu dengan tubuh dan darahnya,
agar nyatalah seperti yang diucapkan Rasul Paulus yang demikian. Jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Roma 6 ayat 5. Kita memuji dari Kidung Jemaat 35, bait yang keempat. Sejak ku pandang salibmu dengan iman teguh, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Seumur hidupku, seumur hidupku, kasih-Mulah ku puji terus seumur hidupku. Saudara-saudara, saat ini marilah kita datang menghampiri meja perjamuan untuk menerima anugerah-Nya yang telah dinyatakan kepada kita melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Sekali lagi, marilah kita menyesali dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan, agar kita dilayakkan untuk menerima tubuh dan darah-Nya. Kembali kita memuji dari Kidung Jemaat 29, bait yang pertama. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, ku bawa dosa-dosaku di muka Tuhan Yesus. Kita berdoa bersama untuk mengakui akan segala dosa dan kesalahan kita. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kami datang menghampiri hadirat-Mu. Layakkanlah kami untuk menerima tubuh dan darah-Mu. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Amin. Kita mendengarkan pujian menghantar perjamuan. Kau sudah tahu dan rasakan, ku mengasihimu sepenuh hidup. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan hendaknya engkau mengenang yang demikian. Ketika merayakan perjamuan Paskah bersama dengan para murid-Nya, Tuhan Yesus mengambil roti dan mengucap berkat. Lalu Ia mecah-mecahkannya dan memberikan kepada para murid-Nya sambil bersabda, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah
sebagai peringatan akan kematianku. Benar-benar saling mengasihi. Terimalah. Terima kasih atas tubuh Tuhan. Terimalah. Yang dikorbankan bagi kami. Kami mau saling mengasihi. Inilah tubuhku yang telah dipecah-pecahkan bagi kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Ku mengasihimu sepenuh hidupku. Mencurahkan darahku. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini dan jadikanlah sebagai peringatan akan kematianku. Semuanya telah tersedia, maka sekarang makanlah. Hatiku, bila kau benar-benar saling melayani. Terima kasih atas darah Tuhan yang dicurahkan bagi kami. Kami mau saling melayani seperti Tuhan kehendaki. Kau sudah tahu dan rasakan. Setelah makan roti bersama dengan para muridnya, Tuhan Yesus mengambil cawan, menuangkan anggur, lalu memberikan kepada para muridnya sambil bersabda, "Terimalah dan minumlah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematianku dan pengharapan akan kedatanganku." Dosa betapa senang hatiku bila kau benar-benar saling mengasihi. Terimalah. Terima kasih atas tubuh Tuhan yang dikorban. Terimalah. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku, yang telah tercurah demi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Kau sudah tahu dan rasakan. Ku mengasihimu sepenuh hidupku. Bapak, Ibu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimateraikan oleh darahku,
yang telah tercurah demi pengampunan dosamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan kematian dan kebangkitanku, serta pengharapan akan kedatanganku. Semuanya telah tersedia, maka sekarang minumlah. Bila kau benar-benar saling melayani, terima kasih atas darah Tuhan. Saudara-saudara, marilah kita undur dari meja perjamuan Tuhan ini dengan sukacita sambil mengingat firman Tuhan yang demikian. Aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Galatia 2 ayat 20. Bersama-sama Bapak, Ibu, dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, diberi kesempatan kita menyerahkan persembahan syukur perjamuan kudus dengan kita iringi dari Kidung Jemaat 169, bait yang pertama sampai dengan yang ketiga. Salib Rajaku Mari kita bersama-sama akan masuk dalam doa syafaat. Nanti kita akan akhiri dengan bersama-sama kita berdoa Bapa kami dan kita pujikan bersama-sama. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kehadirat-Mu yang kudus Tuhan. Oleh karena bersama-sama pada saat ini kami boleh membangun ibadah perjamuan kudus Jumat Agung. Kendatipun kami tidak bisa menyatu bersama, tetapi kami tetap boleh membangun ibadah di keluarga batih masing-masing. Terima kasih, biarlah sungguh firman-Mu menguatkan kami, memampukan kami untuk terus berpengharapan hanya kepada-Mu, bahwa Engkaulah sang sumber kekuatan, sang sumber pertolongan dalam hidup kami. Kami menyerahkan keluarga batih kami masing-masing, dimanapun kami pada saat ini boleh membangun ibadah. Engkau beri kesempatan kepada kami bersama-sama. Tuhan, kiranya Engkau memberkati.
memberkati mulai dari anak-anak, bapak ibu, kakek nenek yang boleh bersama-sama, sehingga tetap boleh semangat untuk memuji, untuk mengenang, menghayati akan arti kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya saudara-saudara kami, warga jemaat-Mu yang saat ini sedang menderita sakit, dimanapun mereka saat ini berada, baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan, kami serahkan, bila Bapa Engkau yang memberkati, Engkau yang menjamah, sehingga mereka boleh menerima kekuatan, kesembuhan yang dari Tuhan, lewat obat-obat yang diterima, lewat perawatan para medis, dokter, bahkan keluarga, menjadi sarana berkat bagi kesembuhan keluarga mereka semuanya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami yang saat ini sedang dilanda pandemi virus corona. Sungguh Tuhan, begitu banyaknya korban yang sedang berjatuhan saat ini. Karena itu kami menyerahkan sepenuhnya Tuhan, biarlah Engkau yang memberkati, Engkau yang menolong, Engkau yang memampukan kami semua, secara khusus para pemimpin bangsa kami, di dalam mereka mengatasi pandemi virus corona ini, lewat para dokter, perawat, para sukarelawan, sukarelawati yang turut ambil bagian, sehingga pandemi ini boleh segera berakhir. Biarlah Engkau yang sendiri yang boleh berkarya, Engkau sendiri yang boleh memberkati, sehingga kami dimampukan untuk tetap memiliki semangat untuk terus hidup dan berpengharapan hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan yang sudah boleh kami kumpulkan bersama pada saat ini. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati, Engkau yang menyucikan, sehingga persembahan ini berguna bagi kelancaran pelayanan di jemaat-Mu, bagi kebutuhan operasional di jemaat-Mu. Berkati kami semua Bapa yang sudah mempersembahkan. Biarlah sungguh-sungguh semuanya yang kami persembahkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati juga dalam karya pekerjaan masing-masing, bila melalui karya itu nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, kalau saatnya kami mengakhiri ibadah perjamuan Kudus Jumat Agung saat ini, melanjutkan aktivitas kami hari ini. Biarlah Bapa Engkau tetap memberkati, menyertai kami semuanya, sehingga kekuatan, kemampuan yang dari Tuhan nyata atas hidup kami. Kami serahkan doa, permohonan dan ungkapan syukur kami hanya kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti yang di surga. Berikan kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Bapak Ibu Saudara dan anak-anakku yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Kita akan mengakhiri pada saat ini. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan, saling layanilah antara satu dengan yang lain dalam kasih,
Dan ingatlah selalu firman Tuhan hari ini, bahwa dengan mengenang dan menghayati wajah Kristus yang tersalib, itu akan membuat kita semakin tabah dalam menghadapi penderitaan hidup yang sedang kita alami, dan memampukan kita menjadi lebih bijaksana dalam menilai makna hidup pemberian Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu menyertai saudara-saudara semuanya. Kidung Jemaat 183 bait yang kedua. Salibmu Kristus, tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, memuat dosa yang tak terperikan. Di lubuk cinta Tuhan terbenam. Di dalam Tuhan kami balik lahir, insan bernoda kini berseri, teruras darah suci yang mengalir, disalib pada bukit Kalvari. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Bapa sumber segala anugerah, Tuhan Yesus sumber segala kasih karunia, dan Roh Kudus sumber segala penghiburan, senantiasa menyertai, memberkati dan mendewasakan saudara-saudara sekalian, kini dan selama-lamanya. Amin. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Silakan duduk kembali.